warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul anam. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para guru, para ustaz hujjaj, dan khusus yang terhormat guru kita Al-Mukarram Ustaz Nurman Hazami beserta guru-guru yang lainnya, mata'anallah itu lihayatihim fi sihat wa afiyah. Tak lupa pula Ketua DKM Musholla Baitul Huda, Bapak Rasmin beserta jajarannya, beserta jamaah Musholla Baitul Huda, bapak-bapak, saudara-saudara, teriring doa dan harapan semoga kita semua senantiasa Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan lahir batin kita, Allah berkahi usia dan rezeki kita, perkara taat ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah curah limpahkan kepada kita. Salawat teriring salam kita sanjungkan kepada baginda alam, Nabi Agung, Nabi besar Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'at tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa setia mengikuti tuntunannya. Tidak ada harapan bagi kita melainkan kita semua berharap kelak nanti kita mendapatkan syafa'atul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita awali talabul ilmi kita dengan membaca Al-Quran suratul Fatihah. Liridhaillah wa li syafa'ati Rasulillah Sayyiduna Muhammad ibni Abdillah wal hadrat wal khusus sanatana firiyadus syarifina min kalami Sayyidil Mursalin Talibu Syekhul Islam Muhyiddin Nabi Zakaria Yahya bin Syaraf al-Nawari wal masyayikhina wal masyayikhina wal ustazina nafa'ana Allah bihim min ulumihim fid darain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kajian kitab Riyadhus Shalihin masih pada bab Tauqirul ulama wal kibar, yaitu mengagungkan, menghormati para ulama dan orang-orang sepuh atau orang-orang yang sudah tua.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keridhaan terhadapnya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, liyalini minkum, liyalini hendaklah menyampingi di sampingku, siapa minkum ulul ahlam, di antara kalian orang-orang yang sudah balik. Wan nuha ay al-uqulu ay ulul ahlam humul balighuna wa qila ahlul hilmi wal fadl. Siapa wan nuha itu al-uqul, yaitu orang-orang yang berakal. Orang-orang yang berakal. Kemudian ulul ahlam. Ahlam itu orang-orang yang sudah baligh. Summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum salasan. Rasulullah menyebutkan 3 kali. Kemudian orang-orang yang di bawah mereka. Wa iyyakum wa haisyatil aswaq, dan hendaklah kalian tidak berkeras suara seperti ketika berada di pasar. Di hadis ini Rasulullah menyampaikan akan kedudukan mana orang-orang yang didahulukan. Liyalini minkum ulul ahlam, hendaklah berada di sampingku, berada di belakangku. Siapa? Orang-orang yang sudah baligh. Orang-orang yang sudah baligh atau orang-orang yang kabirat sanhu, yang sudah sepuh. Kemudian di belakangnya yang orang-orang dewasa, kemudian di belakangnya lagi orang-orang yang berakal. Summal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang berada umurnya di bawah mereka. Ini menunjukkan bahwa sama halnya seperti dalam keadaan sholat. Shaf, nggak ada suara. Buka aja. Ada. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsummal ladzina yalunahum salasan. Kemudian yang berada di belakang mereka urutannya seperti halnya kita mengurutkan atau tertib dalam sholat. Tertib dalam sholat itu kan di belakang saf barisan pertama kan mereka orang-orang yang sudah dewasa. Utamakan mereka yang sudah sepuh, ya. Orang yang sudah sepuh itu orang yang sudah usia lanjut, itu harus dihormati, diagungkan. Kenapa? Karena orang yang sudah lanjut usia, idza kabirat sannuhu tasaqqatat dzunubuh. Orang yang sudah sepuh usianya itu gugur dosanya. Tapi orang yang tua yang seperti apa? Orang yang asyuyukhur rukah, orang yang sepuh yang senangnya ruku. Ya. Orang yang sepuh yang senangnya ruku, seandainya tidak ada orang-orang yang tua yang masih ruku, ya, seandainya tidak ada orang-orang yang sudah sepuh usianya yang ruku, mungkin Allah akan turunkan azab buat kita. Ini berkat daripada mereka orang-orang yang usianya sudah lanjut, usianya sudah tua, kemudian demen ke masjid, demen ke musola. Emang waktunya kan. Coba kalau kita pikir udah tua, udah sepuh, masih seneng nyawer gitu, ada nggak begitu? Ada. Ya kan? Ada aja sih, ada gitu ya.
Kita sudah sedekah berjanda gitu ya. Ya Allah. Gitu ya. Kalau udah sepuh mah udah pantas umpama ya memang di masjid, di mushola, ibadat tetap ya. Tapi kalau udah masih sepuh, masih kelayaban kemana-mana gitu kan bahasanya ya, ngayap mulu umpama gitu ya. Nah itu yang tidak pantas. Emang harus apa namanya, kalau bukan karena mereka orang-orang yang tua, orang-orang yang sepuh usianya. Kenapa? Kalau orang yang sudah sepuh kabirat sanuhu tasaqatat dzunubu, dosanya udah pada rontok Pak. Dosanya udah pada rontok. Dan salah satu turjada ijabatu dakwah yang diharapin agar doa kita itu diijabah, mereka orang-orang yang nggak punya dosa. Kalau udah sepuh usianya, rontok dosanya. Kalau rontok dosanya, insya Allah turja ijabatu dakwah. Itu diharapin. Diharapin apa? Doanya diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makanya kenapa kita sering minta doa kepada orang yang lebih tua daripada kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi urutannya tadi, di belakang siapa orang yang lebih muda darinya, kemudian anak-anak di belakangnya. Kalau ada banci di belakangnya, baru perempuan. Itu urutannya kan begitu ya. Urutan daripada orang-orang yang berada di shaf. Itu yang diatur oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang sudah balik. Kalau model kita mau udah kebangetan balik ya, udah kebangetan balik. Balik kan kalau laki-laki umur berapa? 15 tahun atau ditandai dengan nih, udah balik apa belum tuh? Balik. Kenapa? Yang mendahului adalah umurnya. Saya belum umur 15 tahun, baru 10 tahun udah mimpi. Balik juga 9 tahun ya, atau ditandai dengan menstruasi. Makanya orang-orang dulu mah lulus SD perempuan udah nikah kan gitu. Kenapa? Emang udah siap dibuahin gitu kan ya, usia segitu. Saya ingat teman-teman saya itu ya di usia SD gitu kan. Nah kalau kita mah masih bocah gitu kan, masih ingusan gitu ya, masih teman-teman kita yang perempuan udah dinikahin ya, udah dinikahin. Makanya kenapa laki-laki dan perempuan biar kata usianya sama, dewasanya melebihi perempuan. Perempuan lebih dewasa ketimbang laki-laki ya. Umur 15 tahun laki-laki dan perempuan itu lebih dewasaan perempuan ketimbang laki-laki. Bahkan dari air kencingnya saja ya, laki-laki lahir ke dunia dilahirkan oleh ibunya bayi, perempuan dilahirkan oleh ibunya dewasa. Dilihat dari mananya? Dari perlakuan air kencingnya. Air kencing perempuan lahir itu perempuan, bayi perempuan biar kata belum makan apa-apa, usianya belum nyampe 2 tahun, itu dianggap najisnya najis mutawassit, sama seperti najisnya air kencingnya orang dewasa. Kalau laki-laki belum makan apa-apa, kafah. Jadi perempuan lahir udah langsung dewasa. Ya, dilihat dari perlakuan air kencingnya. Ya. Baru tuh urutan termasuk mengurutkan dalam shaf, ya, shaf dalam sholat siapa yang paling depan, gitu ya. Urutin yang dewasa, kemudian baru anak-anak di belakang. Kalau ada banci gitu di belakang anak-anak, gitu kan. Banci itu di belakang anak-anak perempuan. Tuh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Abi Yahya wa qila Abi Muhammad Sahal bin Abi Hasmah bi fathil ha, itu dengan difathahkan haknya, wa iskani sa'i dan disukunkan sa'nya, Hasmah al-Musallasatil Ansari radhiyallahu anhu qala, ia berkata, intalaqa Abdullah bin Sahal,
Abdullah bin Sahal pergi, ya, wa Muhayyisah bin Mas'ud ila Khaybar. Muhayyisah bin Mas'ud ke tanah Khaybar. Jadi ada Abdullah bin Sahal, Al-Muhayyisah bin Mas'ud ila Khaybar, ke tanah Khaybar. Khaybar itu kira-kira jaraknya itu 4 burud dari kota Madinah. 4 burud kalau dikonversi ke kilometer itu sekitar 165 kilometer dari kota Madinah, ya, 165 kilometer. Mana tuh ya? Ke Bandung. Nah itu 4 burud 165 kilometer. Di sana itu dulu ada benteng Khaybar. Itu yang menjebol benteng itu panglima perang itu Sayyidina Ali. Itu terkenal kuat. Memang komunitasnya orang-orang Yahudi. Yang Khaybar itu. Ya, di tanah Khaybar itulah. Di situ banyak pemukiman orang-orang Yahudi dan termasuk mengatur perekonomian pada saat itu. Khaybar. Maka saat itu di Khaybar itu pemukiman orang-orang Yahudi, bahkan dia membuat benteng yang kuat. Benteng yang kuat itu kemudian dijebol oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, itu jaraknya 165 km. Ya, Khaybar, benteng Khaybar banyak orang-orang Yahudi di situ. Kemudian Abdullah bin Sahal wa Muhayyisah bin Mas'ud ila Khaybar. Wa hiya yaumaidin sulhun fatafarraqa. Satu waktu itu keduanya berpisah. Fa'ata Muhayyisah ila Abdullah bin Sahal. Kemudian Muhayyisah datang ke Abdullah bin Sahal. Wa huwa yatashahhatu fi damihi, dan dia dalam kondisi berlumuran darah. Qatilan, kemudian ia terbunuh. Pada fanahu, maka ia pun menguburkannya. Muhayyisah dalam kondisi berlumuran darah, kemudian ia terbunuh, kemudian dikuburkan. Saat itu pun summa qadiman Madinah fantalaqa Abdullah bin Abdurrahman bin Sahal wa Muhayyisah wa Huwayyisah ibn Mas'ud ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi saat berpisah, ya, intalaqa Abdullah bin Sahal Muhayyisah bin Mas'ud ila Khaybar. Ya. Berpisah, Muhayyisah datang ke Abdullah bin Sahal. Abdullah bin Sahal, dan dalam kondisinya itu, jadi yang dalam kondisi berlumuran darah itu adalah Abdullah bin Sahal, kemudian terbunuh, dan saat itu dipendam atau dikuburkan. Kemudian datanglah summa qadiman Madinah fantalaqa Abdurrahman bin Sahal Muhayyisah wa Huwayyisah ibn Mas'ud ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Abdurrahman bin Sahal, ada 2 putranya Ibnu Mas'ud atau Mas'ud Ibn Mas'ud datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatahaba Abdurrahman bin Sahal datang laporan kepada Nabi. Kemudian Abdurrahman bin Sahal bicara, ngomong keterkaitan apa yang terjadi dari tanah Khaybar. Ketika itu baginda Rasul faqala takbir, yang tua dulu yang ngomong, takbir yang tua, ya. Wa huwa ahdatsul qaum, yang bicara yaitu mereka atau di antara mereka yang paling tua usianya. Pasal kata, maka Abdurrahman bin Sahal terdiam. Fatakallama, maka keduanya pun bicara. Siapa? Keduanya itu adalah Muhayyisah dan Huwayyisah.
ibn Mas'ud, ya, putra-putranya Mas'ud, ya, Abdullah, termasuk Huyauh, namanya agak susah, Muhayyisah, Huwaisah, ya, Muhayyisah, Huwaisah, ya, ibn Mas'ud. Fatakallama faqala atahlifuna wa tastahiquna qatilikum. Atahlifuna, adakah engkau bersumpah? Adakah engkau bersumpah dan dapatkah engkau menghakimi orang-orang yang terbunuh di antara kalian? Wa dzakara tamaman hadits muttafaqun alaih wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam kabbir kabbir. Jadi ketika Rasulullah menyampaikan kabbir, kabir maknahu yatakallamul akbar, yang bicara di antara kalian mana yang lebih tua, gitu. Jadi hadis ini menunjukkan akan keagungan orang yang lebih tua. Jadi apa namanya, ya, kita saling menghormati dan menghargai. Jangan sampai yang muda songong umpama gitu ya, yang tua nggak menyayangi yang muda. Jadi gitu. Jadi bahkan Rasulullah sampaikan laisa minna man lam yuqiril kabir wa yarhamis shaghir. Bukan golongan kami orang yang tidak menghormati, mengagungkan orang yang tua, dan orang yang tidak menyayangi yang kecil. Jadi yang tua dihormati, yang kecil disayangi. Jadi ketika kita memandang, kita jangan pernah memandang kita itu lebih baik dari orang lain. Ketika kita melihat anak kecil, kita katakan bahwa anak kecil lebih baik dari saya. Kenapa? Nah, dia mah belum punya dosa. Nah, kita udah banyak dosanya, kan gitu ya. Dia belum punya dosa. Nah, kita banyak dosanya. Kalau kita melihat orang yang lebih tua dari kita, oh, mereka udah banyak pengalamannya, ketaatannya lebih dulu, ibadahnya lebih dulu. Kalau kita melihat orang tua yang lebih alim daripada kita, kita katakan mereka orang-orang yang lebih banyak ilmu, maka dia lebih baik dari saya. Ketika kita melihat orang tua yang dianggap bodoh ketimbang kita, katakan pada diri kita, kalau saya mungkin yang tahu, ya, maka saya berbuat dosa dengan pengetahuan saya, sedangkan mereka berbuat dosa dengan kebodohannya. Berarti dia lebih baik daripada saya. Jadi kita tidak akan memandang siapapun lebih rendah. Kita akan melihat orang lain lebih baik. Lihat anak kecil, dia belum banyak dosa, lebih baik kan dia. Ya, lihat orang tua, dia udah banyak ibadahnya, saya mau baru kemarin sore. Kan gitu. Maka ini tidak akan ada rasa kesombongan dalam diri kita. Ya, dia lebih baik dari saya. Jangan sampai kita bergurunya sama iblis. Ana khairun minhu, saya lebih baik darinya. Kan gitu. Saya lebih pintar darinya, saya lebih ganteng darinya, saya lebih kaya darinya. Ini kan kesombongan. Makanya kita ketika kita datang di satu tempat dimanapun berada, kita membawa harta, kita membawa kekayaan, ingat di situ ada yang lebih kaya. Kita membawa ilmu, datang kemanapun, dimanapun saja kita berada, ingat di situ ada yang lebih berilmu. Kita membawa kegagahan, ketampanan, ingat di situ ada yang lebih gagah, ada yang lebih tampan. Makanya kan di atas langit masih ada langit. Biar kata tingginya gunung-gunung tidak pernah berkata saya lebih tinggi. Ya kenapa? Nyatanya ada yang lebih tinggi dari gunung. Di atas gunung masih ada langit juga. Makanya kita akan berlaku
haunan, rendah hati, rendah diri, tidak berlaku sombong. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan berjalan di atas muka bumi ini dengan kesombongan. Ya, iblis sombong, merasa hebat. Memang kalau kita lihat track record iblis kan luar biasa jabatannya. Orang jabat ini, jabat itu luar biasa gitu ya. Jabat, oh itu luar biasa deh jabatannya. Ya, jadi Sayyidul Malaikat aja, pimpinan malaikat lama. Jabatannya banyak dah iblis mah ya. Makanya dia sombong gitu. Makanya orang-orang yang banyak ngejabat cenderung sombong gitu deh. Orang yang punya potensi sombong siapa? Orang yang berilmu. Orang yang punya jabatan. Siapa lagi? Orang yang punya duit. Kadang-kadang uangmu, jabatanmu merubah gaya bicaramu. Kan gitu ya. Waktu nggak punya duit, punya duit apa loh? Beda. Kan gitu ya. Beda tuh. Jadi kadang-kadang uangmu merubah gaya bicaramu. Ya kan waktu nggak punya apa-apa mah. Ya begitulah gitu. Kadang-kadang beda gitu ya, akan berubah. Jangan sampai uang dan jabatan merubah gaya hidup, merubah gaya bicara kita. Ya, iblis sombong, ya termasuk banyak orang-orang yang dikategorikan sombong. Kalau orang yang sumber dosanya itu dari syahwat, memperturutkan hawa nafsu, itu masih diharapkan ampunan. Tapi kalau sumber dosanya itu dari kesombongan, ya sama seperti iblis, ya. Itu kan sumber dosanya berasal dari kesombongan, maka ini tidak diharapkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala kecuali dia taubatan nasuha. Ya. Sama yakin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan terhadapnya. Anna nabiyya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u bainar rajulaini, ada dua laki-laki yang berkumpul min qatla Uhudin, yang terbunuh di bukit Uhud. Yakni fil qabri, yaitu di dalam kubur. Summa yaqul ayyuhuma aktsaru akhdhan lil Qur'an, mana di antara keduanya yang paling hafal Qur'annya? Mana di antara keduanya yang paling hafal Qur'annya? Fa iza usyira ila ahadihima qaddamahu lil fillahti. Ya. Umpama ada dua orang yang terbunuh, sama-sama hafal Qur'annya, mana yang lebih tua? Kan gitu. Ternyata sama-sama tuanya, mana yang lebih dulu masuk Islam? Kan gitu. Artinya ini mengagungkan. Jadi ketika sama-sama hafal Qur'annya, mana yang lebih sepuh? Nah, itu termasuk dalam mengumpulkan, umpama dalam satu liang lahat pun seperti itu. Fa idza usyira ila ahadihima qaddamahu fil lahdi, maka ketika ditunjukkan dia yang lebih banyak hafalan Qur'annya, maka dia yang lebih dulu masuk ke dalam liang lahatnya. Termasuk mana yang lebih tua di antara keduanya. Ini pun masih dalam hal keterkaitan dengan mengagungkan orang yang berilmu, mengagungkan orang yang sepuh, orang yang tua ilmunya. Kenapa orang yang sepuh diagungkan? Rasulullah sampaikan, iza balaghal abdu samanina aman, ketika ada seorang hamba yang usianya nyampe 80 tahun. Ada di sini 80 tahun? Belum. Belum. OTW ya. Bukan OTW apa BMW? OTW kan on the way. Kalau BMW bismillahirrahmanirrahim, usaha gitu. BMW gitu. Kadang-kadang OTW diganti BMW gitu.
Kan banyak istilah-istilah gitu ya. OTW, on the way, apalagi? Apalagi? BTW, by the way. Kan itu anak-anak sekarang gitu ya. OTW, on the way, by the way. Gabut itu bahasa anak-anak muda. Gabut itu apa? Gaji buta sebenarnya gitu ya. Terus apa PT? Boring time. Lagi PT nih, boring time gitu. Nah, istilah-istilah itu. STW apa? Astalah. Sama yang dibilang Allah. Ya, ketika ada seorang hamba iza balaghal abdu samanina aman. Ketika ada seorang hamba usianya nyampe 80 tahun. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Diampuni itu dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Itu yang disebut tasaqqatat dzunubu. Gugur dosa-dosanya, ya. Gugur dosa-dosanya. Makanya kalau udah usia 80 turjat ijabatud dakwah. Ya, diharapin dikabul doa-doanya itu usia 80. Tapi Rasulullah sampaikan dengan a'mal ummati baina sittin wa sab'in gitu ya. Umur umatku itu ya antara 60 sampai 70. Wa aqallu yajuzu dzalik, dikit yang sampai nyampe lebihin usia itu. Ada gitu ya. Makanya ada, cuman yang enggak banyak gitu kan. Mudah-mudahan ya masih aja gitu ya. Ya ada gitu, ada itu usia 100 ada masih sehat gitu ya. Alhamdulillah masih diulang tahunin panjang umur gitu. Masih gitu ya. Masih di ulang tahunin udah semoga panjang umur. Saya pernah menyampaikan keterkaitan dengan panjang umur gitu ya. Panjang umur itu ya bermakna biar kata banyak kan ulama-ulama kita, dai-dai kita yang meninggal dunia di usia masih muda. Habib Munzir Al-Musawwa ya berapa tahun? 40. Ustaz siapa? Jeffrey Al-Bukhari 40. Termasuk banyak ulama-ulama dahulu itu umurnya nggak panjang, 40 tahun meninggal gitu kan. Makanya kalau dikit lagi udah lagi diinte tuh, udah mendekati usia 40 nih. Ya saya itu lagi diinte gitu kan. Kalau udah ngelewatin 40 aman gitu ya, gitu udah 40 lewat udah aman gitu ya. Kalau di usia udah hampir 40 udah lagi diintai banget sama mereka gitu. Lanjut apa kagak nih kan gitu. Makanya di usia 40 itu usia di progres pencapaian kesuksesan kita. Kalau di usia 40 bahkan dilewatin 40 masih gitu-gitu aja ya tandanya sampai akhir ya gitu-gitu aja. Gitu ya. Udah ngelewatin usia 40 masih aja gitu. Ngibing umpama gitu. Ya udah tuh. Nah, banyak ulama yang meninggal dunia dalam usia muda. Apakah mereka itu dianggap bukan panjang umur? Maka panjang umur itu ya disebutkan biar kata usianya pendek, hidupnya itu padat, ya padat. Apa namanya syarat akan kehidupannya itu berkah. Berkah itu berarti banyak amalnya. Biar kata pendek, tapi usianya itu penuh dengan makna. Buat ibadah, buat tilawah, buat siang, buat qiyam, ya buat sedekah, buat berbagi kepada orang. Pendek usianya, tapi panjang umur. Kenapa? Biar kata pendek, usianya itu panjang dalam artian amalnya banyak. Bukan hanya angkanya saja yang banyak. Panjang umur bukan maknanya itu panjang angkanya. Ya, ini kadang-kadang banyaknya doang angkanya, campurannya banyak. Campuran dosa, campuran maksiat, campuran syubhat, macam-macam kita. Ya zubillah, na'udzubillah, biar kata umurnya pendek panjang umur. Bisa jadi umur cuma 40 tahun ya. Tapi panjang umur, namanya masih kesebut. Termasuk beliau
Penyusun kitab Riyadhus Shalihin Hujjatul Islam Syekhul Islam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, atau dikenal dengan Imam An-Nawawi, ya. Biar kata udah ratusan tahun meninggal dunia, beliau namanya masih disebut. Panjang umur. Imam Ghazali, panjang umur. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, panjang umur beliau. Kenapa? Namanya masih disebut. Tuh, ratusan tahun meninggal dunia, namanya masih tersebut, ya. Kalau kita hidup masih di haulin, bang, gitu ya. Kita mati udah masih di haulin, ya, haul ke sekian, ke 30 tahun, itu berarti usia kita panjang. Kenapa? Masih disebut, masih dikenal. Jangan sampai usia timbang panjang doang, udah mati seminggu dan gak ada yang kenal, ya. Itu maka jamin dimuliakan Allah, dengan harapan ya usia kita berkah. Berkah itu penuh dengan manfaat, ya. Makanya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia kan yang paling manfaat buat orang lain, ya. Manfaat ilmunya, manfaat hartanya, manfaat tenaganya, manfaat semua, ya. Artinya hidupnya penuh dengan kemanfaatan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala arani fil manami, aku melihat fil manam dalam tidurku, atasawwaku bisiwakin, maka aku bersiwak dengan kayu siwak. Faja'ani rajulani, maka ada datang dua orang datang kepadaku, ahaduhuma akbaru minal akhar, yang satu lebih tua dari yang lainnya. Jadi yang satu anak muda, yang satu orang tua. Fanawaltu siwakal asghar, maka aku kasih tuh siwakku kepada siapa? Anak yang lebih kecil, orang yang lebih muda di kala dulu. Fakilali, maka berkatalah kepadaku, kabir, artinya berikan kepada yang lebih tua. Fadafa'tuhu ilal akbari minhuma, maka aku serahkan siwak itu kepada orang yang lebih tua. Artinya kita mengagungkan orang-orang yang lebih tua dari kita usianya, ya. Usianya lebih kita agungkan. Dulu sama kita mungkin bagaimana kita ngomong sama kita sama orang tua kita lah dulu, ya. Boro-boro kok kita kalau ngomong ngadep ngeliat matanya gitu, ya. Boro-boro nunduk aja, lagi diomelin orang tua nunduk gitu kan. Kalau zaman sekarang juga masya, ngomel lagi gitu, ya. Ngomel lagi gitu, ya. Anak kadang-kadang banyak gitu kan. Orang tua ngomong sekata, dia ngomong sekalimat. Ya, anak ngomong sekalimat, dia ngomong separagraf. Gitu, ya. Ya kan dia itu, ya. Maka ya alhamdulillah, maka kenapa kita menjunjung tinggi akhlakul karimah, ya, gharsul akhlakil fadilah. Kita sirami anak-anak kita dengan akhlak yang mulia. Kemudian wa'an Abi Musa radhiyallahu anhu, Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna min ijlalillahi ta'ala, sesungguhnya sebagian daripada mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, ikraman zisyaibatil muslim, kepada siapa? Memuliakan zisyaibah. Zisyaibah itu orang yang sudah punya uban, orang-orang yang sudah meninggalkan dunia hitam, kan gitu, ya. Sudah meninggalkan dunia hitam tuh, dia udah memutih gitu, ya. Zisyaibah itu
Syaibah itu nanti bakal jadi nurun yaumul qiyamah, cahaya pada hari kiamat. Ini syaibah ya, yang punya uban. Ya Allah. Berarti ikram itu harus dimuliakan tuh ya. Ikram syaibah itu yang disebutkan syaibah, orang yang punya uban gitu. Tapi kalau usia mau muda ya. Ya, tapi sekarang jadi uban itu tidak menentukan usia ya. Banyak gitu ya, banyak orang yang muda juga ubanan gitu ya. Banyak orang yang muda juga ubanan ada. Itu. Jadi kalau uban itu jangan dicabut, Pak. Kadang-kadang gatal ya, gitu ya. Rambut kita hitam semua tapi ada uban satu gatal. Biarin. Kenapa? Itu nanti jadi nurun yaumul qiyamah. Jadi cahaya kelak nanti pada hari kiamat. Kalau uban semua ya cahaya semua pada kita. Itu jadi cahaya semua kita. Insya Allah. Sama kayak orang-orang yang meluaskan daerah wudhu ya, ghurran muhajjalin, itu bakal bercahaya. Makanya kaliatin itu perluas anggota wudhu kita gitu. Makanya termasuk memanjangkan lah, kalau kita ngebasuh tangan jangan sampai sikut doang, lebihin Pak ya. Ini bercahaya, kalau sampai ketek bercahaya juga gitu ya. Panjangin, makanya yakin cuma sampai situ aja anggota wudhu kita. Sama kaki juga, jangan sampai hanya memang yang paling rukun kan ilal ka'bain, sampai mata kaki gitu ya. Panjangin lagi sampai betis, panjangin daerah wudhu kita. Itu ghurran muhajjalin, akan bercahaya di hari kiamat. Termasuk asar wudhu ya, bekas wudhu kita. Inna min ijlalillahi ta'ala ikram madzi syaibatil muslim. Sebagian daripada kita mengagungkan Allah, memuliakan orang yang punya uban. Konotasi punya uban itu di sini adalah maknanya dzisyaibah, orang yang sudah sepuh ya. Dzisyaibatil muslim, orang yang sudah sepuh. Kemudian wahafidil Quran, mereka para penghafal Quran. Hamilul Quran, dia bawa Quran ya. Bawa Quran itu ya termasuk dalam arti bukan dia membawa ya, para Quran dibawa, bukan. Dalam dirinya ada Quran ya, termasuk khuluquhul Quran, akhlaknya itu Quran. Rasulullah SAW akhlaknya Quran ya. Maka kalau dalam riwayat Abu Musa al-Ash'ari gitu ya, keterkaitan dengan orang-orang yang baca Quran, masalul mu'min allazi yaqra'ul Quran kamasalil utruja ya, orang-orang yang beriman yang baca Quran itu diumpamakan seperti utruja. Utruja itu buah yang baunya wangi, rasanya manis. Artinya apa? Orang yang tilawah Quran, dia harumkan tuh dengan Quran, dia syiarkan tuh dengan Quran harum. Rasa manis memang sikap, tindak tanduknya, tata keramanya, attitude. Oh, saya pikir masih 10 menit lagi. Waktu udah bener ini ya. Ya Allah. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala ya, mungkin ini saja. Jadi nggak buka pertanyaan, udah masuk waktunya. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya pribadi dan jamaah sekalian, dengan harapan kita menjalankan taat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan tuntunan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan Allah wa iyyakum ajma'in wa afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.